Selamat pagi, Ibu Bapak Guru hebat. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya untuk hadir di ruangan ini untuk mendengarkan diseminasi saya mengenai budaya positif. Nah, sebelum saya memulai untuk memaparkan apa itu budaya positif, kita mulai dulu dengan tangan jari. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini pada pagi hari yang cerah dan mendadak mendung, ya. Semoga mendung ini tidak mengurangi rasa semangat kita pada hari ini, ya. Jadi di sini saya ingin memaparkan, berbagi apa yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan ke-7. Nah, pada modul 1.4 yaitu mengenai aksi nyata budaya positif. Nah, selanjutnya di slide berikutnya sudah kenal dengan saya, ya. Nama saya Dimariayu Roslina Sita SSI. Saya di sini adalah calon guru penggerak di angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Mute, Kabupaten Bandung, Bali. Selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Agung Eka Saraswati. Ibu ini adalah guru dari SMP 5 Abian Semarang. Lalu selama saya mengikuti pendidikan daring, saya dibimbing dan dibina oleh Bapak Fasilitator, yaitu oleh Bapak Iwayan Murnayase. Bapak ini adalah pengawas dari Kabupaten Bangli. Nah, adapun tujuan kenapa saya ingin mendiseminasikan apa yang saya peroleh di modul 1.4 ini, yaitu mengenai budaya positif, adalah tujuannya yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar itu supaya menjadi suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Lalu ingin mewujudkan siswa itu yang memiliki karakter positif sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita memulai dengan topik yang ingin saya bagi pada hari ini, di sini kita harus mengetahui dulu bahwa terjadi perubahan paradigma belajar, di mana paradigma itu yang pertama adalah pendidikan yang sesuai dengan kodratnya. Di sini kodrat tersebut adalah berupa kodrat alam dan juga kodrat zaman. Lalu pendidikan itu adalah menuntun. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah memahami mungkin mengenai perubahan paradigma belajar dari yang dulu dengan yang sekarang? Mungkin dari kodrat alam dan kodrat zaman, mungkin ada yang sudah paham apa itu kodrat alam, apa itu kodrat zaman? Belum? Jadi kalau kodrat alam di sini adalah kodrat yang dibawa oleh anak itu sendiri. Contoh seperti sifatnya dia, karakternya dia. Lalu, sedangkan kodrat zaman itu adalah kodrat di mana perkembangan teknologi. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan perkembangan dalam zaman. Jadi di sini paradigma belajar tersebut, pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menyesuaikan dengan karakter dari siswa itu sendiri dan bagaimana siswa itu berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya. Selain itu, pendidikan itu menuntun. Jadi kita sebagai guru itu di sini adalah sebagai menuntun siswa. Jadi siswa tersebut, kalau mungkin pernah dengar istilah bahwa anak itu adalah seperti selembar kertas yang kosong, kan gitu ya. Nah, namun sebenarnya siswa tersebut atau anak tersebut dia adalah selembar kertas yang sudah memiliki dia garis-garis yang sudah dia bawa dari lahir, namun garis-garis tersebut masih samar. Nah, garis-garis yang samar tersebut kita sebagai seorang guru itu akan menebalkan. Nah, siapa saja yang menebalkan selain guru juga pasti lingkungan di keluarganya dia. Selain itu juga pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, ini sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana pendidikan itu berpihak pada anak sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Jadi kita dalam pembelajaran itu banyak melibatkan anak di sini supaya anak itu merasa nyaman dia dalam pembelajaran.
sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa anak terima dengan baik. Dan itu juga dia merasa bahwa ke sekolah itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk mereka. Jadi kalau di sekolah aja nggak nyaman, bagaimana mereka mau ke sekolah? Next. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh bagaimana saya menerapkan paradigma perubahan belajar dari yang sebelumnya ya ke yang sekarang saya terapkan. Yang pertama itu dari gambar yang di atas. Di sana saya menerapkan nomor 1 dan 2. Di sana saya mengajak siswa dalam pembelajaran itu karena siswa itu dia umurnya masih kelas 7 ya, masih dia dunia anak-anak. Jadi dia masih membawa karakter dari dalam dirinya itu adalah bermain. Sehingga saya menyelipkan di pembelajaran saya itu mengajak siswa bermain. Jadi mungkin pada saat kita melihat dia sedang jenuh atau bagaimana, kita mengajak mereka bermain kuis seperti itu. Nah, bermain kuis di sana mungkin bisa dilihat dengan yang sederhana-sederhana yang saya terapkan. Contoh yang seperti kanan adalah saya bilang karena saya matematika, jadi ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Misalkan genap itu kanan, ganjil kiri. Jadi pada saat saya menyebutkan 9, dia harus tepat angka yang mana? Kiri apa tangan? Tangan kanan atau kiri? Kalau tadi kanan genap, kiri ganjil. Kalau 9 yang mana kanan? Kiri. Seperti itu. Jadi awal-awalnya dia pelan-pelan gitu, mulai dia masih konsentrasi. Begitu dia dipercepat nanti akan ketemu anak yang salah gitu ya. Jadi di sana letaknya dia kurang konsentrasi. Namun dari permainan-permainan sederhana tersebut ternyata bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, yaitu tanda canda tawa di antara para siswa. Selain itu juga di gambar ini itu adalah kita melibatkan siswa di mana pada saat memulai pembelajaran dan selesai pembelajaran siswa dilibatkan untuk memimpin doa. Doa di sini doa yang bukan kaku, harus kita tentukan teksnya, bukan. Jadi doa itu sesuai dengan mereka inginkan. Mau dia mengucapkan doa seperti apa, misalkan harapannya semoga hari ini pembelajarannya menyenangkan, semoga hari ini pembelajarannya bisa saya serap dengan baik dan sebagainya. Jadi bahasanya dikembalikan lagi kepada siswa. Nah, di sini ada salah satu materi yang saya dapatkan. Jadi gini, saya kan gambarnya kurang jelas. Jadi di sana perubahan paradigma yang semulanya adalah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi intinya adalah dari stimulus respon menjadi teori kontrol itu adalah pada saat misalkan sebelumnya gitu ya, biasanya kita selalu menuntut orang. Saya ambil salah satu contoh. Misalkan kita selalu beranggapan bahwa kita bisa mengubah orang lain gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari stimulus respon, bahwa berpatokan kita harus bisa merubah orang lain. Namun, teori tersebut sudah berkembang menjadi teori kontrol, di mana bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, berubahlah kita menjadi bahwa yang bisa merubah diri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Nanti slide ini bisa saya share di HT kita bersama ya. Mungkin next slide-nya. Nah, di sini saya akan membahas 6 topik ya, diseminasi dari apa yang saya telah pelajari di CGP ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi dalam artian 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang keenam adalah restitusi di mana penerapan segitiga Pascal dalam menangani kasus siswa. Next. Disiplin dan nilai kebajikan. Nah, kalau kita mendengar dengan kata disiplin, apa itu disiplin sebenarnya? Kalau kita mendengar dengan dari kata disiplin, disiplin biasanya tentang peraturan, terus ada hukuman, kan gitu ya, tata tertib, sesuatu yang baku gitu ya. Nah, di sini di disiplin positif itu artinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu dengan tidak memberikan hukuman, namun
juga kita tidak membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Jadi merubah disiplin positif di sini menurut Hajar Dewantara adalah menciptakan murid yang merdeka, yaitu dari mana disiplin itu atau peraturan itu datangnya dari motivasi diri atau motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri siswa. Jadi contohnya gini, misalkan siswa sekolah, kalau dia tidak punya motivasi dalam dirinya sendiri untuk sekolah, mau sebagus apapun peraturan yang ada di sekolah, maka tidak akan bisa penerapan disiplin positif itu dilakukan dengan baik. Jadi semua kembali ke diri siswa itu sendiri. Jika dia merasa bahwa motivasi dia sekolah ingin seperti apa itu dari dalam dirinya sendiri, maka segala peraturan ataupun hal-hal yang lain yang diterapkan di sekolah itu pasti akan bisa diterapkan dengan baik oleh siswa dan seluruh warga sekolah. Jadi seperti itu ya. Jadi contoh lainnya juga misalkan kita sebagai seorang guru, misalkan ada sebuah kegiatan gitu. Tapi kalau kita ada motivasi dalam diri, kita tanggung jawab dari dalam diri, maka pekerjaan tersebut akan bisa kita kerjakan. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, menerapkan disiplin merupakan sebuah tanggung jawab dalam proses mendidik murid di sekolah. Penerapannya tentu harus berkolaborasi. Jadi di sini dalam penerapan disiplin positif itu perlu bantuan dari seluruh pihak yang ada di sekolah. Dan pada saat penerapan disiplin positif tersebut, satu sifatnya adalah harus berkesinambungan. Jadi dia harus konsisten. Jadi misalkan kita meyakini tentang sesuatu hal, misalkan tentang pagi misalkan doa bersama di lapangan, kita lakukan secara bersama-sama. Ya. Nah, lanjut lagi, kita tidak bisa mengontrol diri orang lain gitu ya, sama seperti tadi yang teori kontrol. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Itu adalah sifat-sifat positif manusia. Di sana adalah yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini yang kita ambil adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikan tersebut adalah terdiri dari 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, ini sudah kita terapkan di 1 tahun kuliah. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Mungkin masih asing. Nah, teori motivasi. Motivasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal ya, dan motivasi internal. Internal, dalam, jadi motivasi yang berasal dari dalam. Misalkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya akan menjadi orang seperti apa, saya bisa melakukan hal tersebut. Maksudnya gini, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Nah, misalkan kita, saya ambil contoh diri saya sendiri, misalkan kita sebagai guru honor gitu ya, kalau kita ada motivasi dalam diri, oh tujuan kita menjadi guru itu apa gitu. Jadi faktor-faktor yang lain, misalkan mengenai honor, mengenai mungkin hal-hal tersebut yang lainnya, kalau motivasi menjadi seorang guru itu sudah hadir dari diri kita sendiri, pasti kita akan bisa melaksanakan apa tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru juga dengan baik. Nah, beda halnya dengan motivasi yang datangnya dari luar atau dari eksternal. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi kita akan melakukan sesuatu itu apabila ada hukuman baru kita takut gitu ya. Terus juga bisa melakukan sesuatu kalau ada imbalan baru gitu ya. Itu salah satu contohnya. Misalkan juga jadi panitia, misalkan kalau honornya besar baru kita mau, kalau enggak, itu kan motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal, apapun itu kerjaannya pasti kita akan melakukannya sesuai dengan tugas tersebut. Wah, ternyata gambar-gambar semuanya kan ya, kita nih saja. Di sini penghargaan. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi. Nah, pasti kita pernah kan memberikan penghargaan. Kita juga pernah memberi, pasti juga kita pernah diberi penghargaan. Salah satu contohnya mungkin ada yang bisa menyebutkan kira-kira penghargaan seperti apa? Misalkan kita kepada siswa, oh siswa tersebut aktif di kelas, terus kita memberikan game, misalnya kita memberikan penghargaan dia dengan Ujian. pujian, juga mungkin ada yang memberikannya
rendah kan gitu ya. Nah, namun penghargaan tersebut itu juga punya sisi yang kurang jika dia penghargaan tersebut terlalu dilakukan secara terus berkesinambungan, terus juga terlalu berlebihan, jadi nanti akan cenderung anak tersebut melakukan sesuatu hanya karena imbalan. Jadi pemberian penghargaan itu juga harus ditakar sebagaimana baiknya, mungkin sering atau bagaimana, jadi ya sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ya. Nah, di sini tadi sesuai dengan yang tadi penghargaan tersebut, jadi dia berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ada juga yang efektif, ada yang penghargaan itu bisa merusak hubungan. Mungkin ada satu siswa yang sangat menonjol di kelas, sehingga kalau guru tersebut hobi memberikan penghargaan, mungkin penghargaan tersebut hanya tertuju pada beberapa orang, satu orang murid, sehingga tersebut bisa merusak hubungan anak tersebut di kelas gitu ya. Salah satu contohnya. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini mungkin yang asing ya. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi konsep restitusi itu adalah memperbaiki sesuatu hal yang kurang baik atau yang salah dan mengembalikan anak tersebut atau mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi dari masalah mereka. Jadi proses restitusi ini sudah saya terapkan di aksi nyata 1.4 pada demonstrasi kontekstual, di mana ada permasalahan siswa. Di sana saya menerapkan restitusi dengan mengajak siswa untuk bisa dia menemukan kesalahan yang ada dalam dirinya, lalu dia memecahkan sendiri permasalahan tersebut. Jadi sistem kita menuntut. Lanjut, ini ciri-ciri restitusi. Jadi adapun ciri-ciri dari restitusi itu sendiri adalah dia bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Memperbaiki hubungan, restitusi itu bukan adalah sebuah penawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi mengembalikan siswa ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakannya apa. Jadi menemukan karakter dari siswa tersebut. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan siswa atau murid yang berbuat salah kepada kelompok, jadi supaya dia tidak merasa bersalah. Lanjut lagi ke keyakinan kelas. Nah, ini mungkin sering juga sudah pernah dengar, membuat keyakinan kelas itu sering kita terapkan di awal pembelajarannya. Jadi apa itu keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu kan kita udah ada peraturan, taati peraturan tersebut. Kenapa sekarang harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik dengan kembali ke dalam nilai-nilai keyakinan, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa kita membuat sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu kan datang dari dalam diri. Keyakinan yang ada dalam diri itu disebut dengan motivasi intrinsik. Dan dari hal tersebut dia karena meyakini sesuatu, dia akan membuat sebuah kesepakatan. Maka dari kesepakatan tersebut diharapkan karena dibuat sendiri dan datangnya dari dalam diri, maka kesepakatan tersebut lebih gampang untuk dilaksanakan, lebih bertanggung jawab. Jadi orang yang melakukan itu lebih bertanggung jawab daripada mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jadi itu tujuan dari membuat sebuah keyakinan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya
juga demikian ya, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan. Jadi murid itu perlu dia juga dilibatkan dalam pembuatan peraturan, karena jika itu datangnya dari dalam diri mereka, jadi mereka punya rasa tanggung jawab terhadap peraturan tersebut. Oke, di sini terlihat pada gambar ada lingkaran 4 warna di sana ya. Itu lingkaran kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu dari peraturan yang ada di kelas. Dari peraturan yang ada di kelas, kita membuat sebuah keyakinan kelas dulu, di mana disepakati oleh kelas tersebut. Jadi dari kelas-kelas tersebut, setelah kita membuat keyakinan kelas, maka kita akan bawa dia ke lingkungan yang positif, dan nanti pada akhirnya akan membawa pada budaya positif. Jadi lingkungan yang paling besar budaya positif. Ya, lanjut. Nah, di sini saya tampilkan beberapa foto, yaitu pada saat saya melakukan aksi nyata dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah saya menyampaikan tujuan dari pembuatan keyakinan tersebut kepada siswa saya. Saya ambil contoh di sini adalah siswa kelas 7I. Jadi menyampaikan apa sih tujuan dari membuat keyakinan kelas. Lalu saya membagikan kepada mereka kertas yang berwarna. Satu orang satu kertas, di mana mereka boleh menuliskan satu keyakinan mereka mau kelas impian yang seperti apa. Nah, di sana mereka berdiskusi. Lanjut. Di sana mereka mencatat keyakinan kelas yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri, yaitu menuliskan pada kertas berwarna tersebut. Lalu mereka menempelkannya ke papan tulis dari kertas tersebut. Lalu saya meminta 4 orang sukarelawan dari siswa, yaitu dengan mengkelompokkan atau merumuskan keyakinan dari kertas-kertas yang temannya tempel. Oh, mana golongan tentang kebersihan, kedisiplinan, tentang misalkan pembayaran uang kas dan lain sebagainya. Jadi mereka berusaha mengelompokkan keempat anak tersebut. Lalu saya meninjau kembali hasil dari rumusan keyakinan mereka. Setelah mendapatkan atau merumuskan dari keyakinan kelas tersebut, saya bersama-sama dengan siswa membuat pernyataan keyakinan. Pernyataan keyakinan di sini unsurnya harus positif. Jadi dia tidak boleh ada kata-kata yang menjelekkan. Ya, contohnya misalkan tidak boleh berpakaian ini, tidak boleh bahasa seperti itu. Jadi harus misalkan menjalankan misalkan atau menggunakan seragam sekolah dengan rapi gitu. Jadi tidak ada boleh bahasa yang kurang positif. Ya. Setelah membuat keyakinan kelas, mereka menuliskannya pada kertas manila. Di sana mereka menandatangani keyakinan tersebut. Jadi kenapa mereka menandatangani? Supaya mereka seperti mengesahkan. Jadi apa yang mereka buat sekarang mereka sahkan, supaya mereka juga berkomitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah di sini mereka menempelkan pada dinding kelas mereka supaya mereka bisa melihat, oh ini keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas tersebut akan mereka laksanakan dengan motivasi yang ada dari diri mereka sendiri. Lalu saya memberikan umpan balik dengan menyebarkan link Google Form kepada anak kelas ini, bagaimana reaksi mereka terhadap tadi pembuatan keyakinan kelas. Dari semua hal tersebut, saya membuatnya dalam bentuk video. Nah, saya merangkumnya bahwa mereka sangat senang mereka dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Dengan mereka membuat sendiri, jadi mereka ada rasa tanggung jawab lebih jika mereka mengingkari keyakinan kelas tersebut. Jadi budaya positif di kelas itu menjadi kebiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah. Maka suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, berpihak pada siswa dapat terbentuk, sehingga harapannya adalah profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita bisa lihat dari gambar, jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhannya yang pertama, dia harus bertahan untuk hidup. Jadi kalau dia nggak bertahan untuk hidup, bagaimana dia punya kebutuhan dasar ya? Terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bisa kita lihat dari gambar. Lanjut lagi, apa itu penjelasannya? Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis pun juga bagi orang yang sudah dewasa
ya, dan cukup umur. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah 3 kebutuhan berikutnya, di mana di sana seseorang itu memiliki kebutuhan dia ada rasa harus punya kasih sayang atau disayangi, ya, dan memiliki dia dapat merasakan rasa bisa diterima. Contohnya aja sebagai seorang murid, misalkan kita ke kelas, terus kita tidak memberikan kasih sayang kepada murid, kan bisa saja itu mereka merasakan bagaimana gitu ya. Terus bagaimana murid tersebut merasa dia diterima atau dia seperti berada di kelas tersebut. Makanya ini nyambung dia dengan tadi yang disampaikan, yaitu dengan bahwa pembelajaran itu berpihak kepada siswa, gitu ya. Lanjut, penguasaan. Penguasaan di sini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lanjut, kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi untuk memiliki pilihan. Ini kembali lagi ke pembelajaran yang berpihak pada siswa, di mana melibatkan siswa dalam setiap pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi dari gambar yang saya tampilkan, jadi kebutuhan akan kesenangan, siswa itu tidak hanya belajar dia di kelas saja formal seperti itu ya. Jadi dia perlu juga senang. Jadi pembelajaran itu bisa salah satunya seperti yang sudah kita lakukan kemarin pada bulan Desember, yaitu melakukan perkemahan, di mana mereka terlihat dari wajahnya siswa itu senang. Jadi belajar itu tidak hanya soal di kelas, soal pelajaran, tapi juga kita bisa belajar seperti pada kelompok kami belajar dari hal-hal. Lanjut, restitusi yaitu mengenai 5 posisi kontrol guru. Di sini mau menonton dulu sebuah video yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nanti teman-teman perhatikan, lalu kira-kira bisa menilai diri sendiri masih ada di posisi yang mana. Ya, pastinya semuanya nggak mungkin dari posisi yang manajer gitu ya. Tapi semuanya berproses menuju ke posisi tersebut. Jadi kita tonton bersama video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama. Naren! Sini kamu! Saya banget. Kamu terlambat. Oke. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya buat ibu sebut kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Tadi ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi memantau atau monitor. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, bagaimana teman-teman setelah tadi menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol, Novi? Nah,
posisi kontrol yang tadi. Mungkin ada dua orang teman, kira-kira dirinya ada di posisi mana? Ayo, oke, Bugong. Saya merasa di posisi keempat. Keempat. Jadi di posisi pemantau. Oke, yang lainnya mungkin di posisi mana sudah? Apa? Teman. Ya, posisi teman. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain yang sudah di posisi manajer mungkin? Belum. Oke, tidak apa-apa. Jadi dari tadi penjelasan video tersebut diharapkan bahwa kita sebagai seorang guru itu nanti akan menuju di posisi manajer. Ternyata mungkin selama ini bahkan juga saya mungkin kadang-kadang masih di posisi teman, ya. Jadi ada kelemahannya ternyata. Memang identitasnya seperti berhasil, bahwa sukses, gitu ya. Namun menjadikan anak tersebut hanya dia condong ke suatu individu seperti itu. Dan yang paling dihindari adalah di posisi penghukum. Apalagi mengingat anak psikologi saat ini itu berbeda dengan anak pada zaman dulu, ya. Jadi kadang kata-kata yang seperti apa mereka mungkin langsung bisa memasukkan sampai dalam lubuk hati yang paling mendalam, ya. Jadi kalau kita dulu mungkin sama guru pakai alat mengaris atau apa kebal gitu, tapi kalau mungkin sekarang berbeda, ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah di segitiga restitusi, ya. Di segitiga restitusi di sini itu adalah dari segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu prinsip-prinsip dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teorinya adalah kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi di sini di teori kontrol adalah bahwa dari sesuatu tindakan yang salah itu tidak boleh langsung ngejudge atau menilai bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Jadi harus dicari tahu dulu perbuatan tersebut itu pasti memiliki alasan atau latar belakang. Itulah untuk teori kontrolnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah kembali lagi bahwa kita semua memiliki motivasi dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik atau internal. Nah, kita bisa lihat pada gambar segitiga restitusi, yaitu di sana menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Juga terlihat bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Lalu harus sadar jika murid juga melakukan kesalahan, diri kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kesalahan yang murid alami itu mungkin pada saat kita menjadi murid kita juga pernah melakukan hal tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan langsung kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tujuan dari segitiga restitusi ini mungkin tidak semua bisa kita lakukan, namun setidaknya dari 3 hal tersebut itu ada yang kita lakukan terhadap siswa. Jadi misalkan siswa berbuat salah, kita melihat dulu kesalahan tersebut apa dasar atau alasannya. Setelah itu kita menanyakan kepada siswa kenapa dia melakukan hal tersebut, ya, kenapa melakukan hal tersebut, terus bagaimana solusi atau bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan dari permasalahan yang mereka tersebut. Lalu menanyakan kembali kepada siswa tersebut tentang keyakinan kelas yang telah dia buat sebelumnya. Lanjut. Nah, di segitiga restitusi seperti tadi, menstabilkan identitas, membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi di akal kita berpikir bahwa sebuah kesalahan itu adalah sesuatu hal dari proses pembelajaran, di mana pada saat murid itu melakukan sebuah kesalahan, yaitu identitas gagal, sebaiknya kita sebagai guru itu jangan mengkritik atau merubah identitas yang gagal, identitas tersebut, menyalahkan murid langsung gitu, tapi kita menuntun mereka untuk merubah identitas yang gagal tersebut supaya menjadi identitas yang sukses seperti itu, ya. Terus validasi dari tindakan yang salah, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Jadi validasi dari tindakan yang salah itu tujuannya adalah supaya murid itu dapat memperbaiki kesalahan mereka dan memperbaikinya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan
setelah mereka memahami apa yang mereka lakukan, mereka bisa bercermin lagi kira-kira dari tindakan yang salah tersebut, keyakinan apa yang mereka harus perbaiki untuk kedepannya. Nah, pada saat di modul 1.4 yaitu budaya positif, saya sudah melakukan aksi nyata dengan menerapkan segitiga restitusi. Di sini nanti ada videonya di YouTube. Nah, penerapan segitiga restitusi ini saya mengambil 2 kasus. Kasus yang pertama ini yaitu pada siswa kelas 7I bernama Arya. Jadi di sana dia telat mengumpul tugas. Jadi saya telah memberikan dia deadline 1 minggu setelah deadline awal. Namun dia juga tidak mengumpulkan tugas. Pada saat itu saya memanggil Arya dengan menerapkan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menanyakan kenapa atau penyebab dia tidak mengumpulkan tugas tersebut. Lalu selanjutnya saya menanyakan kepada Arya keyakinan kelas seperti apa yang sudah dia langgar. Kenapa dia sampai tidak mengumpulkan tugas? Ya, ada keyakinan kelas yang sebelumnya itu ada keyakinan kelas bahwa mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Jadi kan dia sudah melanggar tersebut. Lalu menanyakan kepada Arya bagaimana langkah selanjutnya untuk memperbaiki dirinya agar dia tidak telat lagi mengumpulkan tugas. Jadi itulah harapan dari segitiga restitusi di mana berhubungan dengan teori kontrol dan juga seperti yang tadi kita sudah saksikan yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, seperti itu. Nanti bisa Oke, sudah. Jadi kesimpulannya adalah semoga apa yang telah saya sampaikan pada hari ini mengenai budaya positif supaya dapat berbagi ilmunya kepada teman-teman sekalian, terutama yang di kelas 7 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi dari tadi mungkin dari materi yang sudah saya paparkan nanti mungkin diambil yang baik-baiknya saja dan mulai kita terapkan. Mungkin tidak semua hal yang materi yang tadi sudah saya sampaikan bisa diterapkan, namun alangkah baiknya mulai dari saat ini hal yang paling mudah Bapak Ibu guru terapkan mungkin bisa diterapkan di kelas. Jadi tujuannya adalah supaya tujuan pendidikan nasional yaitu dari kurikulum Merdeka Belajar supaya tujuan akhirnya bisa kita capai bersama. Namun semua itu perlu proses ya, pasti ada kurang, mungkin ada yang masih harus dilengkapi. Tapi jika itu kita lakukan dan kembali lagi kepada diri sendiri, yaitu dari motivasi intrinsik, saya yakin kedepannya pasti akan menjadi lebih baik. Jadi seperti konsep dari guru penggerak itu adalah yang pertama adalah tergerak. Apa itu tergerak? Tergerak itu adalah motivasi dari dalam. Jadi dari dalam diri untuk tergerak dulu. Setelah tergerak, kita akan bergerak. Jadi kalau sudah dari dalam diri itu sudah ada rasa ingin melakukan sesuatu, jadi kita pasti akan melakukan sesuatu dengan melakukan sebuah gerakan. Setelah kita sudah bergerak untuk diri kita sendiri dulu, setelah itu baru kita akan menggerakkan. Menggerakkan itu yang pertama tidak harus langsung lingkungan yang luas. Mungkin mulai dari teman yang sering kita ajak dulu, teman dekat. Setelah itu dari teman, mungkin MGMP, terus teman satu tingkat misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu kesemuanya tersebut akan menjadi sebuah kesatuan, di mana kesatuan tersebut nanti akan mencapai lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif kita harapkan budaya positif tersebut dapat terlaksana di sekolah ini dengan baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum saya menutup destinasi saya hari ini, mungkin saya ingin meminta salah satu orang teman, mungkin dari materi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira materi mana yang paling menarik atau yang paling Bapak Ibu guru hebat ingat dan ingin dilaksanakan, yang ingin tuh dilaksanakan. Mungkin dari apa? Posisi kontrol, mungkin dari segitiga restitusi, mungkin dari paradigma belajar. Oh ternyata kita ini menuntun. Jadi gini, di modul yang pertama ini yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada sebuah kiasan. Jadi gini, kita seorang guru itu adalah petani, ya. Kita seorang guru itu adalah petani diumpamakan, dan siswa itu adalah tanamannya. Paham nggak kira-kira kita petani, siswa itu tanamannya? Jadi gini, tanaman itu kan pasti berbeda-beda, ada tanaman padi, jagung, mungkin ketela dan lain sebagainya. Jadi murid itu sudah membawa kodrat alamnya sendiri. Jadi dia sudah punya kodrat, punya karakter yang ada di dalam diri dia. Kita sebagai guru
akan menanam padi yang tumbuhnya jagung. Jadi tetap ya padi. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang petani, kita tuh bisa menerapkan seperti kalau menanam itu nyiramnya berapa kali, pupuknya bagaimana pencahayaannya. Jadi kita men-treatnya kita tuh sebagai seorang petani. Dan bibit yang tadi tersebut apabila kita sudah treat dia dengan semestinya sesuai dengan kodratnya dia, seperti misalkan bibit jagung, maka harapannya adalah bibit jagung tersebut akan tumbuh dengan hasil yang maksimal. Jadi mungkin pada saat siap panen memang dia pada saat kita buka bulir jagungnya itu di segala sisi dan bagus seperti itu ya. Jadi intinya adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru adalah menuntun, tapi menuntunnya kita bukan berarti kita yang harus diperintah 100% dengan siswa, namun di sana kita menuntun untuk mengarahkan siswa itu mencapai kemerdekaan belajar dan kebahagiaan mereka sebagai seorang siswa. Mungkin ada yang kita tolong salah satu teman, mungkin ada yang ingin mengungkapkan kira-kira dari materi tadi yang menarik yang mana, mungkin yang naren atau dari mana, mungkin dari satu orang. Oke, Pak Krisna. Baik, Bu Ros, terima kasih atas waktunya. Berdiri ya. Baik, Bu Ros, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Nah, di sini mungkin saya ingin menyampaikan apa yang menurut saya menarik dan akan saya praktekkan nanti atau saya jadikan acuan untuk pembelajaran kelas saya. Nah, itu sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, saya tertarik dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara karena saya baru tahu sekarang bahwa selama ini di perkuliahan dijelaskan bahwa anak itu adalah kertas putih yang bisa kita pelajari. Ternyata tidak, dan dijelaskan sama ibunya bahwa kertas yang putih itu sebenarnya sudah ada goresan-goresan yang sama, dan itu harus kita tekan atau kita tebalkan di proses pembelajaran. Nah, itu juga saya sangat tertarik Ibu, dan itu menjadi bekal saya nanti untuk lebih mengeksplorasi dan lebih berkreasi lagi dalam proses pembelajaran saya, terutama di seni budaya, karena masing-masing anak itu tentu punya seninya masing-masing gitu. Nah, jadi itu yang menarik buat saya, dan terima kasih Ibu sudah memberikan pencerahan kepada kami tentang bagaimana nantinya kami bisa mengeksplorasi proses pembelajaran kami. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Mungkin ada lagi selain paradigma perubahan belajar, mungkin ada lagi tadi yang mau menarik lagi dari posisi kontrol. Mungkin dari posisi kontrol, mungkin harapannya semuanya akan menuju ke manajer ya. Oke, mungkin masih sekarang berproses dulu, mungkin kadang-kadang juga penghukum. Namun kita tahu bahwa penghukum ini sudah harus kita tinggalkan ya. Jadi karena berhubungan dengan psikologi dari siswa tersebut. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat siang, terima kasih telah hadir di sini. Salam Ibu Bapak Guru hebat, semoga selalu berbahagia. Ya. Selamat siang, nama saya Bu Novi sebagai guru bimbingan konseling. Nah, saya baru saja mengikuti desiminasi dari Bu Ayu Ros tentang budaya positif, dan yang menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini saya sebagai guru BK masih dalam posisi terkadang penghukum, sebagai teman, sangat jauh dari manajer, posisi manajer. Nah, sekarang dari desiminasi yang dibawakan oleh Bu Ayu Ros, saya akan mengimbaskan ke teman-teman guru BK saya tentang posisi kontrol guru yang lebih baik, yaitu posisi manajer. Terima kasih.